Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai alat reproduksi wanita, fungsi-fungsi, dan orientasi seksualnya. Kita masuk pada pembahasan alat reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita terdiri dari dua bagian, yaitu bagian eksternal dan bagian internal. Alat reproduksi wanita bagian eksternal terdiri dari labia mayora, labia minora, clitoris, vestibulum, dan hymen. Sedangkan alat reproduksi wanita bagian internal terdiri dari vagina, cervix, rahim, tubuh rahim, tubuh fallopi, dan juga ovarium. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan alat reproduksi wanita bagian eksternal dan fungsinya. Yang pertama, labia majora. Bagian ini berfungsi melindungi organ reproduksi wanita dari infeksi dan kerusakan mekanis. Kedua, labia minora. Labia minora berfungsi melindungi permukaan vagina dan uretra. Yang ketiga, klitoris. Klitoris adalah organ yang sangat sensitif dan berfungsi dalam memberikan kenikmatan seksual bagi wanita. Yang keempat, vestibula. Area ini berisi pembukaan ke vagina dan uretra yang fungsinya adalah sebagai tempat masuknya sperma dan keluarnya urin. Yang kelima adalah hymen. Membran tipis ini berfungsi sebagai tanda fisik keperawanan, meskipun keadaannya bisa berbeda-beda pada setiap wanita dan bisa sobek karena banyak alasan selain hubungan seksual. Dari semua fungsi yang ada, semua bagian ini bekerja sama untuk melindungi sistem reproduksi wanita, memfasilitasi hubungan seksual, dan memungkinkan proses kelahiran. Kita masuk pada pembahasan alat reproduksi wanita bagian internal dan fungsinya. Yang pertama adalah vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan vulva dengan rahim, yang fungsinya adalah sebagai tempat masuknya sperma, saluran kelahiran, dan juga sebagai saluran keluarnya dalam darah menstruasi. Yang kedua adalah rahim. Rahim adalah organ tempat janin berkembang selama kehamilan. Selain itu juga rahim berperan dalam siklus menstruasi. Dan yang ketiga adalah tubuh rahim. Bagian ini berfungsi sebagai tempat implementasi embrio dan juga tempat tumbuhnya janin. Yang keempat adalah cervix. Cervix adalah pintu masuknya ke rahim dan berfungsi sebagai penghalang antara vagina dan rahim, melindungi rahim dari bakteri dan infeksi lainnya. Yang kelima adalah saluran indung telur, atau bisa disebut juga tuba fallopi. Saluran ini berfungsi sebagai tempat pertemuan antara sel telur dan sperma. Yang keenam adalah indung telur, atau biasa disebut ovarium. Indung telur berfungsi menghasilkan sel telur dan hormon seks wanita, atau estrogen dan progesteron. Jadi semua bagian ini berfungsi bekerja sama untuk mendukung proses reproduksi, mulai dari menstruasi, pembuahan, hingga kehamilan dan persalinan. Oke, kita masuk dalam pembahasan selanjutnya, yaitu orientasi seksual wanita. Yang pertama yaitu heteroseksual. Wanita heteroseksual merasa daya tarik emosional dan seksual terhadap individu dari jenis kelamin yang berlawanan. Mereka cenderung terlibat dalam hubungan romantis dan seksual dengan pria. Lesbian. Wanita lesbian merasa daya tarik emosional dan seksual terhadap wanita lain. Orientasi lesbian adalah bentuk homoseksual pada wanita. Biseksual. Wanita biseksual merasa daya tarik emosional dan seksual terhadap individu dari jenis kelamin yang sama dan berlawanan. Mereka bisa memiliki hubungan baik dengan pria maupun wanita. Panseksual. Wanita panseksual merasa daya tarik terhadap individu tanpa memandang gender atau jenis kelamin. Mereka mungkin tertarik kepada berbagai jenis kelamin, identitas gender, dan ekspresi gender. Aseksual. Wanita aseksual mengalami sedikit atau tidak ada ketertarikan seksual terhadap siapapun.
ini tidak berarti bahwa mereka tidak mampu merasa cinta atau memiliki hubungan emosional. Tetapi mereka mungkin kurang tertarik pada aspek seksual dalam hubungan. Pembahasan selanjutnya yaitu pandangan Alkitab terhadap alat reproduksi wanita, fungsi-fungsi dan orientasi seksualnya. Alkitab secara biologis mengakui peran alat reproduksi wanita, termasuk rahim dan organ genital, sebagai bagian dari rancangan Tuhan untuk penciptaan manusia. Terdapat dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai dengan 28. Alkitab menekankan kekudusan tubuh sebagai tempat kediaman roh. Teman-teman bisa membaca 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Dan oleh karena itu, perlunya menjaga tubuh dan moralitas seksual, Alkitab mengajarkan pentingnya fungsi-fungsi alat reproduksi wanita dalam konteks perkawinan. Seksualitas Alkitab diatur untuk berlangsung dalam ikatan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Kejadian 2 ayat 24. Dalam pandangan ini, fungsi alat reproduksi adalah untuk melanjutkan keturunan dan menyatukan suami dan istri secara fisik dan emosional. Alkitab mencakup beberapa ayat yang dianggap mengomentari orientasi seksual. Beberapa teks Alkitab menafsirkan hubungan sesama jenis sebagai dosa. Kejadian 19 ayat 5 dan Imamat 18 ayat 22. Lalu Roma 1 ayat 26 sampai dengan 27. Tetapi ada beragamitas pandangan dalam komunitas Kristen, dan beberapa kelompok Kristen lebih inklusif dalam pemahaman mereka tentang orientasi seksual. Sekian hasil dari pemaparan presentasi kami. Terima kasih.